Oke, lalu saham-saham sektor apa saja yang akan memimpin perdagangan hari ini? Apa saja akan jadi katalis penggerak indeks saham terus melaju di zona positif? Kami bahas pagi ini dengan Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat pagi, Bang Joshua. Selamat pagi Mas Aldi. Oke, selamat tahun baru, Bang Joshua. Tahun baru juga. Oke, ini kita bicara soal perdagangan saham hari pertama tahun 2020 ini. Prediksi Anda bagaimana, Bang? Ya kalau kita lihat pembukaan pasar saham pada hari ini memang dibuka menguat ya. Tadi sudah diresmikan pembukaannya oleh Presiden RI dan kita melihat bahwa ada beberapa sektor dari pasar saham Indonesia yang mengalami penguatan di tahun lalu dan ini berlanjut di awal tahun ini. Seperti saham-saham berkaitan dengan teknologi dan juga berkaitan dengan transportation ya, infrastructure ini pada hari ini dibuka menguat dan juga saham terkait dengan sektor keuangan. Meskipun memang ada beberapa sektor saham yang mengalami koreksi di awal tahun ini, seperti misalkan saham-saham energi ini juga berkaitan dengan kemarin kebijakan pelarangan ekspor untuk batu bara yang akan diimplementasikan oleh pemerintah dari tanggal 1 Januari tahun ini hingga 31 Januari tahun ini. Sehingga ini pun agak sedikit memberatkan, tapi kita melihat secara umum bahwa ekspektasi dari pertumbuhan ekonomi 2022 cenderung lebih membaik dibandingkan 2021 dan juga ekspektasi dari kinerja keuangan para emiten pun juga diperkirakan akan terus meningkat mengingat pemulihan ekonomi pun juga akan lebih merata di tahun ini sehingga ekspektasinya bahwa IHSG pun juga akan terus mengalami kinerja positif ya di tahun ini dengan tadi ditopang juga oleh peningkatan dari sisi jumlah investor ya khususnya investor lokal dan terutama lagi adalah investor retail sehingga ini menjadi salah satu dasar optimisme di tahun ini meskipun memang tadi ada beberapa tantangan khususnya dari kasus COVID varian baru ataupun juga terkait dengan normalisasi kebijakan moneter bank sentral global termasuk juga The Fed. Jadi masih berpotensi melanjutkan penguatan itu saham-saham dari teknologi, infrastruktur, keuangan, juga transportasi, begitu ya, Bang Joshua. Ini kalau kita bicara soal saham-saham sektor komoditas menarik tadi yang juga Anda sempat sebutkan terkait pelarangan ekspor batu bara ya. Selama ini kita tahu komoditas pada penutupan perdagangan tahun 2021 cukup memberikan andil yang besar lah bagi indeks saham untuk melaju di zona positif. Sejauh ini bagaimana kemudian aturan larangan ekspor batu bara tersebut akan mempengaruhi perjalanan indeks saham untuk hari ini? Hari pertama dimulainya aturan pelarangan ekspor batu bara tersebut. Ya, seperti yang kami sampaikan bahwa kinerja sektor energi ya di tahun lalu itu secara full year itu mencatatkan kinerja sekitar 45% pertumbuhannya. Ya, artinya memang ini juga ditopang oleh tren kenaikan harga komoditas ya, mengingat tadi ada peningkatan permintaan global dan juga ada supply shock bottleneck ya sehingga makanya harga komoditas khususnya komoditas pertambangan khususnya batu bara ini trennya terus meningkat dan juga CPO terus meningkat. Nah tapi dengan adanya dikeluarkannya kebijakan dari pemerintah tersebut memang kita melihat bahwa kinerja ekspor khususnya batu bara di bulan Januari memang cenderung akan lebih melandai ya dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya karena ini juga terkait dengan DMO untuk pemenuhan kebutuhan dari PLN sendiri karena kita melihat bahwa kondisi belakangan ini masih terjadi supply chain bottleneck ya artinya kekurangan supply dari sisi globalnya sehingga memang pemerintah memberlakukan tadi pelarangan ekspor dan memang ini tentunya bisa mempengaruhi kinerja dari emiten tambang ya khususnya para eksportir yang memang export oriented ya karena tentunya akan ada opportunity loss di sini ya dengan adanya pelarangan ekspor batu bara tersebut tapi tentunya kita melihat bahwa kebijakan pemerintah ini pun juga akan bisa dievaluasi lagi ke depannya dan dimungkinkan kembali bahwa nanti pelarangan ekspor ini di bulan Januari ini pun juga akan kembali dicabut sehingga ke depannya kita melihat bahwa secara harga komoditas batu bara pun juga masih akan tetap meningkat sehingga sampai dengan first half tahun ini sehingga kinerja saham pertambangan batu bara ini tentunya kita perkirakan akan bersifat koreksi sementara seperti itu. Oke, jadi ada potensi koreksi terbatas akibat adanya larangan aturan ekspor batu bara ini. Sifatnya sepertinya dovish ya, Bang Joshua. Oke, ini kita ke sentimen eksternal. Saat ini kita ketahui akibat tahun baru kemarin nampaknya kasus COVID-19 di negeri Paman Sam Amerika Serikat melonjak mencapai rekor bahkan sampai 400.000 penambahan kasus harian per hari akibat sebaran varian Omicron. Nah, ini pengaruhnya terhadap bursa saham Wall Street yang sedang mengalami santarelli di sana sampai nanti paling tidak tanggal 2 ataupun sampai
awal Januari ini bagaimana Bang Joshua? Iya, memang di satu sisi tadi ya sentimen window dressing dan juga Santarel ini memang turut mempengaruhi kinerja saham global ya. Kita melihat bahwa di bulan Desember yang lalu saja saham Amerika cenderung menguat ya, sekitar 5% ya, Dow Jones naik 5%, S&P naik 4% ya, dan juga sebagian pasar saham regional pun juga menguat ya di kisaran tersebut. Meskipun memang IHSG di bulan Desember yang lalu secara bulanan itu hanya tumbuh ataupun menguat sekitar 1%. Nah, di satu sisi yang lain kita melihat bahwa tren kasus COVID khususnya dari varian Omicron ini terus meningkat, tapi kita melihat beberapa kajian awal dari beberapa peneliti di epidemiolog sendiri mengatakan bahwa meskipun tingkat penyebaran dari Omicron varian ini lebih cepat dari Delta, tapi tingkat fatality-nya ataupun tingkat hospitality-nya relatif lebih rendah ya. Makanya kita berharap bahwa dampaknya ini pun juga tidak sesignifikan dari varian Delta, sehingga makanya kita melihat pun juga bahwa sentimen dari pasar memang masih cenderung on off, tapi meskipun tren kasus meningkat ya, tapi kita melihat bahwa dari sisi pasar sendiri masih melihat bahwa tingkat keparahan dari varian Omicron ini tidak separah pada saat Delta, sehingga makanya masih ada optimisme bahwa sentimen dari Santarel ini masih akan tetap berlanjut terbatas seperti itu. Oke, untuk dari saham-saham sektoral begitu, dari emiten apa saja yang harus atau bisa menjadi perhatian para investor pada hari ini, Bang Joshua? Ya, saya pikir tadi terkait dengan saham teknologi dan juga terkait dengan saham perbankan, dan juga tadi masih berkaitan juga dengan consumer juga ya. Ini juga kita melihat bahwa dari sisi daya beli masyarakat konsumsi ini juga terus akan membaik di tahun ini, sehingga ini juga menjadi salah satu sentimen positif juga buat para emiten di sektor konsumer. Jadi artinya consumer goods, tadi juga teknologi, dan juga keuangan dan juga infrastruktur, ini memang beberapa sektor yang kita perkirakan akan cenderung menguat di awal perdagangan hari ini, meskipun di sisi lainnya tadi ada beberapa sentimen negatif khususnya di sektor pertambangan energi yang agak membuat sektor saham tersebut juga agak terkoreksi di hari ini. Bang Joshua, ini kita bicara tahun 2022, nampaknya memang harus dibuka dengan optimistis ya. Tapi kalau kita melihat perjalanannya kemarin kita sempat membentuk level psikologis 6.600 begitu. Lalu sekarang nampaknya sempat keluar. Mungkin kan nanti seperti analisa banyak pakar begitu, IHSG ini mampu menembus level psikologis baru sepanjang tahun 2022 ini sehingga tembus ke angka 7.000 indeks saham dalam negeri kita. Ya, saya pikir memang khususnya di pertengahan tahun ini kita perkirakan tadi bahwa pemulihan ekonomi kan secara domestik dan juga global ya, khususnya negara berkembang ini akan relatif juga lebih akseleratif ya dibandingkan 2021 ya, sehingga makanya ini akan terefleksi juga dari kinerja keuangan dari para emiten yang kita perkirakan pun juga akan terus meningkat. Capex juga ekspektasinya juga akan lebih meningkat dibandingkan 2021, sehingga ini menjadikan indikasi bahwa kinerja indeks IHSG pun juga mestinya akan membentuk psikologis level baru ya, dan kita pikir memang akan berpotensi untuk menembus level 7.000 ya, dan ini saya pikir tentunya tekanannya ataupun downside risk-nya itu akan datang dari kebijakan The Fed ya. Tentunya kebijakan The Fed ini akan sangat mempengaruhi sentimen di pasar keuangan global, khususnya di riskier aset, khususnya lagi di pasar saham, karena kalau The Fed cenderung cukup hawkish dalam artian sesuai ekspektasi menaikkan suku bunganya sebanyak 3 kali di tahun ini, tentunya ini akan memberikan akan sedikit membatasi ya potensi penguatan di emerging market khususnya di pasar sahamnya, sehingga mungkin itu yang kita lihat bahwa sejauh ini sentimen positif dari ekspektasi pemulihan ekonomi, tapi di sisi downside-nya adalah kita melihat dari sisi normalisasi kebijakan moneter The Fed. Oke, kira-kira kapan sih Bang Joshua kita bisa melihat dampak dari tapering off dan juga kenaikan suku bunga The Fed yang sifatnya hawkish tadi di awal perdagangan tahun 2022 ini?
Ya, saya pikir mungkin yang perlu kita perhatikan adalah periode berakhirnya tapering, which is 1 bulan Maret tahun ini, hingga nanti ekspektasi first rate hike-nya The Fed di bulan Juni, ya, itu kalau sekiranya terjadi. Sehingga saya pikir memang di second quarter tahun ini memang ekspektasinya dampak dari tapering, berakhirnya tapering hingga nanti menjelang kenaikan suku bunga The Fed itu tentunya akan bisa menjadi salah satu downside, ya. Nah, tapi di sisi lainnya second quarter ini pun juga kita perkirakan di tahun ini karena tadi ada efek dari seasonal efek dari Lebaran, Idul Fitri, makanya ini pun juga kinerja emiten pun juga sebagian besar akan cenderung cukup positif khususnya terkait dengan consumer goods, ya, sehingga makanya mungkin dampaknya akan saling offsetting, tapi kita berharap bahwa komunikasi yang dibangun oleh The Fed pun juga relatif lebih baik dan fundamental ekonomi Indonesia pun juga jauh lebih baik dibandingkan 2013 pada saat terjadi taper tantrum, sehingga kami meyakini bahwa meskipun ada downside risk dan sentimen negatif dari tapering dan juga kenaikan suku bunga The Fed, tapi kita berharap bahwa bantalan dari sisi cadangan devisa dan juga fundamental ekonomi Indonesia ini akan tetap menjaga stabilitas pasar keuangan domestik, khusus pasar saham dan juga obligasi dan juga nilai tukar. Oke, 5,2% ya target yang harus dicapai pemerintah untuk pertumbuhan PDB tahun 2022. Bang Joshua, terakhir, ini support dan resistensi IHSG untuk perdagangan hari ini, analisa Anda. Ya, saya pikir memang sejauh ini supportnya saya pikir masih di 6.575 ya, dan resistennya saya pikir masih di 6.650 ya untuk 6.675 untuk di perdagangan hari ini. Baik Bang Joshua Pardede, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pada pagi hari. Semoga tren optimisme ini terus bisa membawa perdagangan di pasar saham kita terus melaju di zona positif. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat pagi, selamat tahun baru Bang Joshua. Selamat pagi.